وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan kedudukan kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang zahir dan batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang melawan kaum Zionis Yahudi Israel. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikan penjagaan ya di sana. Datangkan pasukan untuk mereka yang tidak tampak oleh mata ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Shaykhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kutubihi wa darain amin. Wa fi hadithin rawahu al-Irbad ابن ثابت في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يدخلوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي. أمرت أمتي أن يدخلوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي. فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن، ومن رضي عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. والله أعلم بالصواب. Jemaah sekalian berbahagia, mengawali kajian ini kita baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia akhirat dan semua keturunan kita diangkat derajatnya, dibahagiakan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihi uqadu wa tanfa
dalam hadis, rawu yang telah meriwayatkan akan hadis. Siapa Al-Mirbadu Ibnu Sariyah, Irbad bin Sariyah, fi mau'izatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati, maka itu atas kalian, bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid, abdu gigitlah oleh kalian, 'alaiha atas sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, bin nawajid dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan hati-hatilah kalian dan perkara-perkara yang baru dan baru-barunya perkara. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, maka sesungguhnya tiap-tiap yang baru itu bid'atun, itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan tiap-tiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan mengawali lanjutan fasal, yaitu kewajiban mengikuti untuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi. Pada pertemuan kedua, hadis dari Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah ini adalah seorang sahabat Nabi yang punya karamah. Dia memeluk agama Islam pada saat Fathu Makkah. Jadi ditaklukkannya kota Makkah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia punya karamah, bisa ngomong sama malaikat. Itu punya karamah, Irbad bin Sariyah. Jadi pada saat ini orang yang umurnya sampai lanjut usia, sampai berdoa minta disegerakan ajalnya datang. Ya, jadi udah saking pengen ketemu dengan kehidupan yang indah di surga. Kan biar ada di alam barzah itu kan taman dari taman surga. Makanya kita suka berdoain, Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan mereka menjadi taman dari taman surga. Tamannya doang, tapi kalau taman surga indah betul. Taman bunga aja orang pada masuk mau bayar, taman bunga ya, cuma lihat bunga-bunga doang. Apalagi taman surga. Dia termasuk orang yang pengen betul-betul merasakan bagian dari kehidupan di surga. Mudah-mudahan pada waktunya kubur kita dijadikan taman surga. Jadi nunggu ratusan tahun nggak jadi capek karena berada di taman surga enak. Kan yang bikin hidup berasa capek karena sesambung. Apalagi pada saat di alam kubur, naudzubillah. Nah, dia bisa ketemu dengan malaikat. Bagaimana ceritanya? Pada saat beliau kenal akhirnya orang Suria yang kemudian dia tidak terus pada saat di masjid berdoa. Di atas doanya itu ditegur oleh malaikat yang menyerupai manusia yang gampang. Nah, dia diajarin doanya oleh malaikat yang menyerupai manusia. Begitu selesai dia tengok ke ada. Dulu di kampung kita nih, di sekitar kita banyak yang kejadian begitu. Makanya dipesan betul kalau ada orang yang datang dengan pakaian combang caping atau apa gitu, jangan kemudian dibiarkan begitu saja, boleh kita kasih, walaupun sekedar kemampuan kita, karena boleh jadi itu lebih fikir, boleh jadi lebih fikir. Dulu dipesan banget kita dari kecil, karena banyak juga yang begitu dia mau ngasih, nengok sebentar pakai nggak ada. Nah, ini termasuk Irbad bin Sariyah. Bimau Irbad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda di nasihat Nabi. Hadis ini sahih. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka itu atas kalian. Maksudnya kita disuruh berpegang teguh bisunnati dengan sunnahku, sabda Nabi.
wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khalifah rasyidin. Ya, dia memberikan petunjuk atau mengajarkan kepada kebaikan. Al-Mahdiyin, yang dia mendapatkan budak petunjuk. Apa pesan Nabi SAW selanjutnya? Amtu 'alaiha bin nawajib, gigitlah oleh kalian 'alaiha atas sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin bin nawajib, dengan gigi geraham. Berarti kencang tuh, supaya enggak terlepas. Karena kalau cuma digigit di gigi bagian depan gampang copotnya. Artinya di zaman akhir sekarang ini, akhir zaman, banyak betul orang yang meninggalkan perkara-perkara sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan hati-hatilah kalian dari baru-barunya perkara urusan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, maka tiap-tiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Jadi ini dijadikan dalil oleh orang Wahabi. Pokoknya kalau nggak dikerjain sama Nabi bid'ah. Dia lupa bahwa itu yang namanya kitab ini dibikin, dibukukan Al-Quran, dibukukan ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu tadi terjadi jauh setelah khulafa'ir rasyidin. Ya. Jadi kalau itu termasuk bid'ah, berarti belajar bahasa Arab soal bid'ah. Al-Quran dia tidak dilakukan di masa baginda Rasulullah. Jadi tidak semuanya yang kemudian bid'ah, yang disebut bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan keluar dari syariat Islam. Tahlilan nggak ada di masa Rasulullah, ini betul nggak ada. Tapi adakah baca tahlilan yang tidak diajarkan oleh Nabi? Berkumpulnya berzikir kepada Allah, mendoakan orang-orang yang mendahului kita. Kata mereka nggak sampai pahalanya. Kalau nggak sampai pahalanya, ngapain sholat jenazah? Itu gitu. Tadi yang sholat jenazah bukan anaknya doang, tetangganya, bahkan orang yang nggak dikenal. Kalau mati hari Jumat atau malam Jumat, itu kan paling enak, nggak ngerepotin anak atau keluarga, karena otomatis mereka akan disolatin oleh banyak orang. Itu bahkan ada yang nggak kenal, karena keutamaan tersendiri pada saat kita menyolatkan jenazah. Jadi dimaksud bid'ah ini adalah sesuatu yang keluar dari syariat Islam. Kalau ngasih ke orang beringin gitu, pohon beringin, kemudian ada ancak atau dulu orang Betawi, nah itu bid'ah itu. Lu segala mau mati lagi dibayar-bayarin, dikasih kelapa, dikasih buahan. Dulu orang Betawi punya ancak ya, ancak. Jemaah sekalian berbahagia, kalau itu mah diajarin, emang itu gak boleh keluar dari syariat. Ngapain juga lu ngapain maksudnya, mendingan buat bini, buat tetangga. Nah, kenapa? Dicolok. Kadang-kadang kalau buat cari kelaparan, akhirnya dicolok, lagi dicolok. Jangan-jangan banyak juga pelakunya dulu, pelakunya orangnya gitu. Lu sudah lama mati, lu sebentar. Jalan cakap, saya kalau misalnya dikasih buat mereka, saudara bukan atau bukan, termasuk kalau misalnya kita melihat Ustaz bagaimana kayak apa namanya sedekah bumi. Kalau niatnya buat kepada makhluk-makhluk gaib, nah itu juga jadi keluar dari syariat, keluar dari syariat. Jadi yang boleh itu sedekah kepada makhluk yang dia sedekah kepada hewan dapat pahala. Tapi kalau sedekah kepada mubadi, buang-buang, mereka makanannya beda makanannya. Dikasih kepala sapi, kepala kebon, itu kalau itu bid'ah tuh keluar tuh dari syariat. Nggak ada yang mengajarkan begituan. Nah itu budaya-budaya keluar dari syariat itu perlu dihindari. Tapi ada budaya yang nggak keluar dari syariat. Seperti kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan budaya yang ada di tanah Indonesia. Tapi kemudian pada saat mereka melakukannya, ada yang melanggar, baca sholawat, baca kisah Maulid Nabi, kemudian sedekah makanan nasi kebuli. Nah itu tidak keluar dari syariat. Jadi
dipilih-pilih, tidak mesti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis adalah haram, dosa. Bukan kayak begitu. Islam itu tidak menyusahkan selagi tidak keluar dari syariat. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu, bahwasanya Nabi bersabda, Al-Qur'anu sa'bun, Al-Quran itu susah, mustas'abun, sesuatu yang menjadikannya susah, wajadahu sombah, jadi sesuatu susah dan akan menjadi susah bagi mereka yang menjadikannya susah, gitu maksudnya mustas'abun. Emang aslinya Al-Quran itu susah, tapi buat orang yang menganggap itu susah, mereka menjadikan susah tuh. Karena ada yang dia secara normalnya gampang sebenarnya, cuma dibuat-buat aja jadi susah. Tapi kalau Al-Quran memang sebenarnya susah. Belajar Al-Quran itu susah. Perlu ada ketemu dengan gurunya, talaki. Tidak bisa tidak cuma dengar, dia harus ketemu dengan gurunya. Ada man kabiyahu, dia akan menjadi berat, menjadi susah atas orang yang telah membenci Al-Quran. Itu membenci Al-Quran. Walaupun hakamu, dan berdua Al-Quran itu adalah hakim, dia memberikan keputusan semua ada di Al-Quran. Bagaimana hukum khamar, bagaimana terhadap pencuri, bagaimana yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, rujukannya adalah Al-Quran. Faman istamsaka, maka bermuat siapa orang istamsaka yang berpegang bihadisi, dengan hadisku. Tadi hadis Nabi itu ada hadis qauliyah, ada fi'liyah, ada taqlidiyah. Wa fahimahu, dan paham dia akan hadis. Wa hafizahu, dan hafal dia akan hadis. Ja'a ma'al Qur'ani, niscaya datang itu orang ma'al Qur'ani, bersama Al-Quran. Wa man tahawala, dan siapa orang yang merendahkan bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa hadis, dan hadisku, khasirah, niscaya rugilah itu orang ad-dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi satu paket nih, Al-Quran dan hadis. Wa umirat ummati, dan diperintahkan siapa umatku. Ini udah ada juga orang yang baca wa amartu ummati, dan aku memerintahkan kepada umatku. Jadi saja wa umirat ummati, dan diperintahkan siapa umatku, an yakhulu, bahwa mengambil siapa umatku, biqauli, dengan ucapanku, sabdaku. Wa yudimu, dan mentaati siapa umatku, amri, akan perintahku. Wa yattabi'u sunnati, dan bahwa mengikuti siapa umatku, sunnati, akan sunnahku. Faman radiya, maka bermuat siapa orang itu radiya itu biqauli, dengan ucapanku, sabdaku, dengan hadisku, faqad radiya bil Qur'ani, maka sungguh dia telah ridha dengan Al-Quran. Wa man radiya an, dan siapa orang membenci sunnati, akan sunnahku, falaisa minni, maka tidak ada siapa itu man radiya an sunnati, itu minni, bagian dariku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa siapa orang yang berpegang teguh dengan hadisku, rujukannya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia memahaminya dan menghafalnya, maka dia akan datang bersama Al-Quran. Siapa yang merendahkan Al-Quran dan hadisku, maka dia pasti akan rugi dunia dan akhirat. Jadi mau rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Nggak ada lagi dari yang lain. Ustaz, bagaimana dengan ijma dan qiyas? Tetap aja rujukannya dari hadis juga, dari Al-Quran dan hadis. Para Wahabi dia tidak mempercayai ijma dan qiyas, karena tidak semua. Contohnya begini, kenapa perlu kita qiyas? Yang dilarang di dalam Al-Quran itu memakan harta anak yatim. Bagaimana dong hukumnya membakar harta anak yatim? Kan di situ nggak ada tuh dalam Al-Quran, maka perlu dikiaskan. Nah, kalau makan anak yatim membuat habis harta anak yatim, makan hartanya. Membakar, dia juga akan membuat habis harta anak yatim, maka sama hukumnya.
Nah itulah yang dimaksud dengan mengkiaskan satu perbuatan orang dengan lain ini. Dia kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis itu apa? Ngebakar anak yatim, membakar harta anak yatim kan ada hukumnya. Nggak disampaikan, tapi janganlah kau memakan harta anak yatim. Berarti kalau makan kan jadi habis. Sama mengambil harta anak yatim, ngeleceh-lecehin harta anak yatim gitu. Termasuk di dalamnya yang merugikan anak yatim. Nah itulah pentingnya kemudian kita untuk mempelajari kaidah-kaidah usul fikih. Itu sebagai contoh gampangnya. Karena tidak melulu semuanya harus dengan Al-Quran dan hadis apa adanya kita ketemu. Misalnya janganlah kau berkata, contoh yang paling gampang. Kalau kita mau pakai sesuai apa adanya, nggak boleh berkata kepada orang tua yang sudah tua. Terus pada saat engkau maaf ya, kemudian ngeludahin gitu, ya nggak boleh juga berkata aja nggak boleh. Tapi kan teksnya ada. Nah itulah dipentingkan untuk kita adanya ijma dan qiyas terutama. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah dalam urusan mengambil istibatul ahkam ya dengan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Enggak cuma kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita tanya, kalau begitu bagaimana hukumnya membantah harta anak yatim? Katakan boleh bukti. Ya sudah lagi. Gak ketemu membantah harta anak yatim. Tapi kalau kita lihat bahwa makannya dikata boleh, maka apalagi membakarnya, mendatangkan menjadikan harta anak yatim itu hilang atau habis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalul qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Berbuat yang sedikit pada sunnah itu lebih baik daripada min amalin katsirin, daripada berbuat banyak fi bid'atin pada satu yang bid'ah. Perlu diingat, bid'ah yang dimaksud adalah keluar dari syariat Islam. Kalau ada dalilnya yang lain, maka tidak ada yang keluar dari syariat Islam, maka itu tidak termasuk bid'ah. Bid'ah, maka itu kita ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak dilakukan di masa Nabi, tapi karena ini adalah dilakukan dengan dalil-dalil yang juga didukung oleh hadis Nabi, maka tidak menjadi salah. Jadi dia terbaik. Ya. Gak cuma amalan Nabi banyak, dikerjain aja yang Nabi kerjakan juga itu udah capek, itu alasan orang-orang. Kan tidak semua yang Nabi lakukan kemudian kita mampu untuk mengerjakannya. Jadi ada cara-cara di mana kemudian kita tetap mendapatkan nilai-nilai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh Nabi. Bahaya emang kalau cuma mereka kadang-kadang para sahabat itu nggak fair. Saya enaknya aja yang kira-kira mereka kerjakan dulu nggak bisa. Kita ngaji kayak begini. Apakah terjadi di masa Rasulullah dengan pakai pengeras suara? Nggak ada. Ya ada pakai pengeras suara, nggak ada, bunyinya bid'ah gitu ya. Terus pada saat kalau di Makkah itu, kalau di 10 malam terakhir itu ada sholat malam 10 rakaat bareng-bareng gitu dilakukan, tapi enggak. Sholat malam berjamaah kayak gitu juga enggak. Jadi intinya tidak keluar dari syariat. Yang kau sembah adalah Allah, yang kau cintai adalah Rasulullah, aman. Kecuali Panji Gumilang tuh bid'ah tuh. Panji Gumilang tuh sholat perempuan pakai berjejer. Jadi laki, jadi perempuan, itu bid'ah tuh. Kalau itu giliran yang itu dia nggak bersuara tuh orang-orang. Nggak bersuara kita yang apa namanya ngikutin ajaran Al-Quran dan hadis, dikit-dikit disalahin termasuk tahlil sama mulut. Mereka kayaknya punya dendam kesumat sama tahlil. Kayaknya tahlil pernah nyakitin dia kayaknya. Kayaknya benci banget sama tahlil itu. Panas. Orang baca tahlil kumpul bareng-bareng.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Al-mutamassiku bermula orang yang berpegang bi sunnati dengan sunnahku inda fasadi ummati, tatkala rusaknya umatku, itu lahu baginya ajrul mi'ati syahidin, bermula 100 pahala 100 syahid. Jadi kalau artinya pesantren itu al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati, itu lahu ajru. Jadi ada dua kali dia menjadi khabar dari al-mutamassiku, dia juga menjadi khabar muqaddam dari ajru mi'ati syahidin. Dan orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada saat rusaknya umatku, itu bagi dia ajru mi'ati syahidin, bermula pahala 100 syahid. Jadi di akhir zaman ini kita datang, makanya datang kita ke majlis taklim ini termasuk adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Karena Nabi yang perintahkan kalau ini fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu hadisnya begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, wa qad ji'a, dan sungguh telah didatangkan bimaktubin, dengan sesuatu yang tertulis minat Taurat, dari Taurat, fi katifin, pada tulang punggung gitu ya. Catatannya dari tulang punggung. Kafara bi qaumin, telah cukup di qaumin dengan satu kaum, humpan wa dalalan, apanya kebodohan dan kesesatannya, apa ayyarhu amma, bahwa membenci siapa mereka, amma dari apa jaa yang telah datang, bihi dengan ma, siapa nabiyuhum nabi mereka, ila ghairi nabiyyin, kepada selain nabi mereka, au kitabin, atau kitab ghairi kitabihim, selain dari kitab mereka. Walau kana Musa, dan andaikan adalah siapa Musa hayyan, itu hidup, lama wasi'ahu, sungguh tidaklah wasi'ahu mencukupinya, ay abna'ahu, wasi'ah mencukupi hu akan Musa, illa tibai, apa kecuali mengikuti aku. Jadi dalam tertulis di dalam Taurat bahwa cukuplah terhadap suatu kaum sebuah kebodohan dan kesesatan, bahwa mereka membenci apa yang datang pada yang datang dengannya nabi mereka. Jadi sesuatu yang dibawa oleh nabi mereka, kemudian mereka membenci kepada ghairi nabiyyin, selain nabi mereka, atau kitabin ghairi kitabihim, atau kitab selain dari kitab mereka. Jadi kalau sudah punya Al-Quran, ente jangan merujuk kepada Taurat dan Injil. Kitab dari Nabi Musa adalah Al-Quran. Sampai Nabi bilang, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, niscaya tidaklah cukup bagi dia kecuali mengikuti aku. Jadi Nabi Musa aja kalau dia masih hidup, dia akan mengikuti Nabi SAW. Karena orang Yahudi, mereka adalah orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Kalau kita percaya dengan Taurat, Injil, Zabur, kita percaya bahwa itu kita diturunkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh mengamalkan karena oleh Al-Quran. Makanya disebut sungguh telah menjadi cukuplah bagi sebuah kaum kebodohan dan kesesatan bahwa dia membenci apa yang datang bersama nabi-nabi mereka kepada selain nabi mereka. Jadi justru kepada bukan nabi mereka. Al-Quran yang kita punya. Saya belajar Ustaz, saya temukan di Taurat dan Injil, nggak ada urusan, nggak perlu belajar itu. Orang semuanya ada di Al-Quran. Makanya saya suka aneh gitu ketika ada orang yang mereka berdebat kemudian mengeluarkan dalil dalam Taurat dan Injil gitu. Dalam Injil perjanjian lama begini, udah disempurnakan dengan
adanya Al-Quran, engkau umat Nabi Muhammad, maka engkau harus mengimani atau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Nabi Musa, nabinya, Nabi Musa itu Taurat ya, Taurat. Nabi Musa aja nggak cukup tuh, kecuali dia harus menjadi pengikut sabda Nabi. Wasabaqa dan telah terdahulu, qariban dalam waktu dekat, hal dekat, makna al-muta'aba'ati, arti dan mengikut fi kalamil Hakim At-Tirmidzi, pada ucapan Hakim At-Tirmidzi di muridnya Nabi Khidir alaihissalam. Apa tadi yang beliau sampaikan itu sekedar untuk mengingat bahwa yang disebut dengan uswah al-uswah bil Rasul al-iqtida'u bihi wal ittiba'u li sunnatihi wa tarku mukhalafatihi fi qawlin aw fi'lin. Itu apa yang disebutkan oleh Hakim At-Tirmidzi. Wa qad ruwiya 'an salafus salih, dan sumber diriwayatkan dari salafus salih radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, fi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Naibul fa'il dari waqt ruwiya, asarun katsiratun, asar yang banyak, hadis yang banyak. Rawah Malik bin Anas, telah meriwayatkan siapa Malik bin Anas, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, an rajulin dari seseorang min ahli Khalid dari keluarga Khalid, annahu bahwasanya rajulun min ahli Khalid, sa'ala bertanya siapa rajul, Abdullahi ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Faqala, maka berkata itu rajul, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, kunyahnya. Dari orang Arab paling senang dipanggil kunyahnya. Jadi kalau Aba Abdurrahman berarti dia punya anak pertama Abdurrahman namanya. Wahai bapaknya Abdurrahman. Kayak saya, nama anak pertama saya Hilmi, maka kalau dipanggil Abu Hilmi, bapaknya Hilmi, gitu. Kalau anaknya dipanggil Ibnu Umar, karena dia anaknya Umar bin Khattab. Jadi kalau anak saya dipanggil Ibnu Syarif, anaknya Syarif. Itu senang orang Arab kalau dipanggil pengikutnya. Ini maka ada nama cakap-cakap dipanggil Udin Benjol, Udin Bos. Apa kok? Jahat banget. Kadang-kadang waktu itu kenal nama itunya. Enggak boleh orang punya diri sendiri. Dia tadi jadi bengkel, orang mau di bengkel begitu dah. Ya Abdul Rahman, inna najidu sholatul khawfi, sesungguhnya kami mendapatkan perkara sholat khawf, wa sholatul awali, dan sholat yang di tempat, tidak dalam safar, fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa la najidu sholatul safar, dan kami tidak mendapatkan perihal sholat safar. Faqala Ibnu Umar, jadi dia tanya, di Al-Quran ada sholat khawf, ada sholat hadar, sholat yang di tempat, tidak dalam perjalanan. Tapi kami tidak mendapatkan keterangan sholat safar. Faqala Ibnu Umar, maka berjawab siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, innallaha, sesungguhnya Allah itu ba'atha ilaina, telah mengutus ilaina kepada kita Muhammad dan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la na'lamu, dan tidak mengetahui siapa kita syai'an akan sesuatu, wa inna ma naf'alu kama ra'ainahu, dan hanya saja kita melakukan kama ra'ainahu, sebagaimana kita melihat Nabi. Nah ini dalilnya hadis Nabi. Wa ruwiya an Umar, dan telah diriwayatkan dari Umar ibni Abdul Aziz, anaknya Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, annahu qala, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz berkata, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan teladan, contoh sunnah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulatul amri, dan orang-orang yang memegang urusan ba'dahu, setelahnya, sunanan akan sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan. Al-akhdhu biha tasdiqun bi kitabillah, mengambil dengan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah ulatul amri, itu adalah pembenaran dalam kitab Allah. Wastimalun li ta'atillah, dan mengerjakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah.
wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan atas agama Allah. Laisa li ahadin, tidak ada itu bagi seseorang apa taghyiruha, merubah sunnah, wala tabdiluha, dan tidak juga menggantinya, wala nadharu fi ra'yi man khalafaha, dan tidaklah juga dia melihat pada pendapat orang yang menyelisihinya. Jadi yang bertentangan, kalau bertentangan ikuti. Jadi wala nadharu fi ra'yi man khalafaha, pada pandangan orang yang menyelisih dari sunnah Nabi dan para khulafa'i rasyidin. Man iktada biha fa huwa muhtadin, siapa orang yang mengikuti biha dengan sunnah-sunnah Nabi dan ulatul amri, fa huwa muhtadin, maka semua orang tersebut itu yang mendapatkan hidayah. Wa man intasara biha, dan siapa yang menolong, jadi menciarkan sunnah Nabi biha dengan sunnah-sunnah itu, fa huwa mansurun, maka kedua orang tersebut akan ditolong oleh Allah. Wa man khalafaha, dan siapa orang yang menyelisih sunnah-sunnah Nabi, wattaba'a, dan mengikuti ghairu sabilil mu'minin, ya, ghairu sabilil mu'minin, selain jalannya orang yang beriman, wallahu Allahu ma tawalla, wallahu, wallahu saya menguasai, memberikan kuasa kepada orang itu, siapa Allahu Allah, ma tawalla, sesuatu yang dia menguasainya. Jadi kalau dia keluar dari Al-Quran dan hadis, dia rujukannya kitab yang lain gitu, berselisih dari Quran hadis, Allah akan bikin dia tunduk kepada sesuatu yang dia berpaling. Jadi dia akan pakai rujukannya dalil-dalil yang tidak keluar dari hadis Al-Quran dan hadis. Akhirnya Allah akan bikin dia tunduk pada selain Al-Quran dan hadis. Na'udzubillah. Wa aslahu jahannama, dan Allah akan menempatkan akan orang tersebut jahannam, neraka jahannam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa qala Sahul At-Tustari, dan telah berkata Sahul At-Tustari, usulu madhabina salasatun, dasar pokok mazhab kami itu tiga. Al-iqtida'u bin Nabi, yang pertama adalah mengikuti Nabi, fil akhlaq wal af'ali, dalam akhlak dan perbuatan, wal aklu minal halal, yang kedua adalah makan dari yang halal, wa ikhlasun niyati fi jami'il a'mali, dan ikhlasnya niat fi jami'il a'mali, pada semua perbuatan. Jadi intinya adalah tidak ada yang kau lakukan kecuali harus merujuk dari Al-Quran dan hadis, dan bila berkaitan dengan hukum maka ada kemudian ijma dan qiyas. Jadi kita kudu menjadi orang yang tidak menjadikan bahwa ini kalau di Al-Quran dan hadis. Enggak begitu kalau dalam Islam hukum. Selagi tidak dia keluar dari syariat Islam dan itu dilakukan oleh Nabi dengan adat dari pendukungnya, maka tidak ada masalah. Yang bahaya adalah di sini orang yang mengikuti man khalafa wattaba'a ghairu sabilil mu'minin, selain jalannya orang beriman. Salafus soleh kita kan dari maulid, dari tahlil orang-orang beriman. Kita nggak keluar dari jalannya orang-orang beriman. Yang nggak boleh adalah ketika wa man khalafa wattaba'a ghairu sabilil mu'minin. Itu bahaya. Kita ikuti jejak ulama-ulama kita. Kalau bocah-bocah yang baru belakangan ini kan masih terlalu muda untuk menyalahkan guru-guru kita. Ada tuh zaman Nabi Yemong kita belum Imam Ghazali gitu. Makanya mereka tuh anti betul, ciri mereka tuh anti apa Imam Ghazali. Menurut mereka Imam Ghazali itu kitab-kitabnya tidak merujuk kepada hadis, Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah itu dia. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Karena kita kudu punya idola, dan siapa yang paling pantas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyika al-mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab, ya Allah sahil umura wa umura auladina wa dhurriyyatina wa salamina wa man ahsana ilaina wa man
أوصانا بالدعاء ولا وقتنا علينا يا الله حسن مقاصدنا ومقاصده وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.